kesempatan kali ini, Mbah mau bawain sebuah kisah nyata yang dialami sama almarhum kakek Mbah sendiri. Namanya Mbah Sarta. Kakek Mbah itu mantan ABRI di zaman Pak Harto. Semasa hidupnya beliau sering ditugaskan ke berbagai daerah untuk membasmi para pemberontak di Indonesia. Nah, setelah beliau pensiun, beliau pulang ke kampungnya dan bekerja sebagai penjaga perkebunan karet di sana. Sebagai penjaga perkebunan karet, Abah Sarta ini diharuskan untuk nginep di sebuah gubuk yang udah disediakan sama pihak perkebunan. Gubuk itu nggak ada listrik, sehingga Abah Sarta harus menggunakan lampu canting sebagai penerang di malam hari. Nggak jauh dari perkebunan karet, ada sebuah kampung namanya Kampung Kubang Kondang. Saat itu kampung ini sangat miskin. Banyak warga yang nggak kebeli beras, mereka harus makan nasi aking untuk bertahan hidup. Dan pada suatu hari, ada seseorang yang meninggal, namanya Pak Manto. Pihak keluarga sangat miskin, mereka bahkan gak kebeli kain kafan untuk Pak Manto. Saat itu gak ada satupun warga yang mau nyumbang kain kafan. Jadi istrinya Pak Manto memodifikasi sarung peninggalan suaminya untuk dijadikan kain kafan. Dibungkuslah Pak Manto dan dikuburkan. Malamnya diadakan pengajian. Gak ada sesuguhan apapun, kecuali air putih. 2 hari setelah Pak Manto meninggal, semua baik-baik saja. Tapi di hari ketiga, Pak Manto mulai bergentayangan. Semenjak saat itu, Kampung Kubang Kondang diteror oleh pocong. Gak ada satupun warga yang berani keluar rumah malam-malam. Mereka bahkan memasang jimat di depan rumahnya. Jimat itu dimaksudkan untuk penangkal pocong. Setiap malam, pocong Pak Manto keliling kampung, menangis sambil minta dikafani dengan layak. Begini kira-kira suaranya. Aduh, dingin, minta kain kafan, dingin. Balik lagi ke Abah Sarta. Di antara semua warga, hanya Abah Sarta lah yang paling gak percaya sama makhluk halus. Mereka bilang, Abah Sarta ini sinting. Sudah jelas-jelas Pak Manto itu gentayangan. Tapi Abah Sarta tetap tidak percaya. Sampai akhirnya istrinya ngejemput ke perkebunan karet. Tapi dijawabnya malah kayak gini. Halah, pocong, percaya sama gituan. Kalau ada, datang aja sini, kata Abah Sarta. Abah Sarta malah nantangin. Malamnya, pas Abah Sarta lagi beres-beresin karet, tiba-tiba ia ngedenger suara kresek-kresek di belakang gubuk. Itu tuh kayak suara orang lagi lompat-lompat. Buru-buru Abah Sarta ngambil senter, terus ngecek ke belakang gubuk. Ada apa sih sebenarnya? Pas dia cek, gak ada siapa-siapa. Dia hanya ngelihat batang-batang pohon karet yang berjajar rapi di sana. Abah Sarta pun kembali ke gubuknya. Dia cuci kaki, terus masuk ke kamar untuk tidur. Biasanya kalau dia tidur, lampu cantingnya dimatiin karena takut kebakaran. Tengah malam, pas dia lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, tiba-tiba lampu canting itu nyala sendiri. Terus kaki Abah Sarta kayak ada yang niupin. Dia pun bangun dan terheran-heran, kenapa lampu itu nyala lagi? Abah Sarta meniup lampu canting itu dan kembali ke tempat tidurnya. Dia mencoba untuk memejamkan mata. Tapi sebelum dia terlelap, tiba-tiba di dalam gubuknya tercium bau aneh. Itu bau busuk, seperti bangkai. Abah Sarta pun bangun. Dia heran, dari mana asal bau itu? Dia mengendus-enduskan hidungnya, tapi tidak ketemu asalnya itu baunya dari mana. Sesaat kemudian, ada suara seorang lelaki di luar memanggil nama Abah Sarta. Sarta, Tak, aku datang, Tak. Aku datang, kata seorang lelaki itu. Sarta pun kaget, siapa malam-malam begini yang manggil nama dia? Dia lalu turun dari tempat tidurnya, kemudian membuka pintu. Anehnya, gak ada siapa-siapa,
Namun suara itu masih ada, masih terdengar. Abasarta mencoba mencari sumber suara tanpa wujud itu. Suara itu lalu terdengar lagi, tapi kali ini menggunakan bahasa Sunda. Tiris, aing tiris, menta boe. Begitu suaranya, yang artinya dingin, aku dingin, aku minta kain kafan. Selang beberapa saat, suara itu tidak terdengar lagi. Tapi tiba-tiba di antara pohon-pohon karet yang gelap, muncul sesosok manusia. Semakin dekat, sosok itu semakin jelas. Itu seorang perempuan. Siapa dia? Abasarta mengerutkan dahi. Dia heran, siapa malam-malam begini yang ada di kebun karet. Semakin dekat, wajahnya semakin jelas. Dan ternyata itu adalah istrinya Abasarta. Ngapain dia malam-malam datang ke kebun karet? Istri Abasarta berhenti. Dia tidak menghampiri suaminya. Dia berdiri di antara batang-batang pohon karet, lalu melambaikan tangan sambil berkata pada suaminya, "Bah, pulang dulu, Bah. Bah, pulang, Bah. Pulang dulu." Jawab Abasarta, "Gak bisa, Abah lagi kerja. Sini, udah malam. Sini ke gubuk," kata Abasarta. Namun, tiba-tiba sosok istrinya itu malah berubah menjadi pocong yang sangat mengerikan. Pocong itu tersenyum ke arah Abasarta. Bukannya takut, Abasarta malah balik ke gubuknya untuk ngambil golok. Setelah golok itu ia genggam, dia samperin pocong itu dan dia kejar. Tapi pocong itu nggak ketemu, dia hilang begitu saja. Abasarta tahu betul itu adalah pocongnya Pak Manto yang meninggal beberapa hari lalu. Abasarta lalu kembali ke gubuknya untuk ngambil senter. Setelah itu dia berjalan menuju kuburan untuk mencari kuburannya Pak Manto. Setibanya di sana, Abasarta agak kesulitan mencari kuburan itu. Tapi akhirnya dia menemukan batu nisan yang bertuliskan Manto. Dengan penuh amarah, Abasarta menancapkan golok itu di atas pusara Pak Manto. Abasarta berkata dengan kasar dan penuh amarah, "Sialan kau, udah mati juga, masih ganggu orang hidup. Mampus kau, mampus." Berkali-kali dihujamkan golok itu di atas gundukan pusara Pak Manto. Dan sesaat kemudian, gundukan itu bergetar. Muncul asap dari dalam gundukan tanah. Abasarta terkejut. Dia mundur beberapa langkah. Dia tetap waspada.